3 juta all-in, DP 0, dan free 1 kali angsuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya Dodo di Gria Impian Rumah Pejuang Keluarga. Apa kabar teman-teman? Kiranya selalu sehat dan selalu bersyukur dalam kondisi apapun. Tidak henti-hentinya kami tim Gria Impian selalu mendoakan bagi teman-teman yang tahun 2002 kemarin belum mendapatkan rumah impiannya, di tahun 2023 ini kiranya segera mendapatkan rumah impiannya yang tentunya sesuai dengan budget yang dianggarkan. Seperti biasa, kali ini kita akan mereview rumah. Kali ini ada di Kelurahan Setiasih, Kecamatan Tarumajaya, Bekasi, di mana lokasinya ini kurang lebih bisa dikatakan nempel dengan klaster terbarunya Kota Harapan Indah, dan hanya kurang lebih 1 km ke Rumah Sakit THB dan 2 km ke Summarecon Crown Gading. Seperti apa unitnya? 10 menit ke depan Anda bersama saya menyaksikan Gria Impian Rumah Pejuang Keluarga. Kita review setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, kembali lagi bersama dengan Dodo di Gria Impian Rumah Pejuang Keluarga. Seperti yang sudah saya infokan tadi, kita akan sedikit mereview rumah di Setiasih Tarumajaya yang mana perbatasan dengan Kota Harapan Indah dan hanya 10 menit atau sekitar 2 km ke Summarecon Crown Gading. Kalau Anda lihat di belakang saya, kanan kiri sudah terlihat fasadnya ya. Namun kita akan review unitnya yang ada di sebelah kiri saya ini. Langsung kita lihat, yuk. Nah, ini adalah unit dari fasad rumahnya, fasad dari rumahnya ya. Ini kurang lebih seperti ini. Ini kalau Anda lihat, ini sebelah sini ya. Ini ada dua nih. Sebenarnya kalau saya posisi tengah-tengah ini, itu carport, itu dua rumah carport ya. Sebenarnya rumahnya kurang lebih di sini nih persisnya. Nah, ini ada sisi yang sedikit tertutup ya karena sudah dikasih pagar dengan finishing rosternya. Ini kurang lebih untuk dimensi tanah atau tipenya itu 3860 atau 3660 ya. Luas tanah 60 dengan dimensi tanah 6, lebarnya kali 10 ke belakang. Kurang lebih seperti itu. Ini sudah selesai, bisa dikatakan itu tinggal finishing akhir atau general cleaning. Ini yang tadi saya lihat, ini posisinya sudah dikasih pagar seperti ini ya, cukup cantik dengan kekinian roster seperti ini ya. Dan untuk yang di sini carport seperti biasa. Ini untuk carportnya sendiri, ini finishingnya ini ya, apa namanya, keramik. Kurang lebih cukup untuk memuat satu mobil. Dan untuk sebelah sisi kiri ini sebenarnya bisa dikatakan untuk area taman, tapi secara keseluruhan ini sudah di finishing seperti ini. Bisa jadi untuk area sekedar bercandaria ya, untuk area kumpul atau sekedar untuk area ngopi-ngopi, dan tamannya space-nya kurang lebih di sini cukup sedikit ya. Nah, ini untuk space area tamannya, tapi cukup lah karena paling tidak ada suasana hijau-hijaunya aja ini. Dan untuk sebelah sisi sini, nah ini kita sekarang review di sini. Ini ada aksen keramik ya, kita mendekat. Aksen keramiknya seperti ini kurang lebih. Nah, ini aksen keramiknya lebih seperti ini. Ini di sisi sebelah kiri, dan tadi kalau bisa ya teman-teman lihat, ini ada safety tank ya. Safety tanknya posisi sebelah sini. Nanti bisa Anda set, ini tempat apa namanya, kalau ada tamu bisa tinggal penambahan kanopi di sebelah atas sini posisinya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk area depannya. Dan ini adalah jendela ruang tamu dengan finishing. Ini aluminium ya, aluminium, kacanya juga cukup tebal. Ini yang bisa dibuka hanya satu, ya cukuplah untuk pencahayaan dan sirkulasi udaranya. Untuk warna cat kombinasi ini warna putih ya, cenderung warna putih. Nah, dan pintunya seperti ini teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari carport atau dari depan tadi ini, itu pintu utamanya tidak langsung terlihat. Jadi ini sebenarnya cukup safety atau cukup ini ya, apa namanya, privat ya.
ketika keluar rumah tidak langsung kelihatan dalam rumahnya. Ini cukup menarik ini untuk secara layout desainnya. Ini teras granital motif kayu, posisinya granital motif kayu ukuran 60 x 60. Dan ini adalah jendela di dapur. Jadi sebenarnya di belakang area ini, area depan ini tadi, itu adalah dapur. Jadi secara dapurnya ini tentunya sirkulasinya cukup sehat ya. Sudah ada jendelanya sendiri dan pencahayaannya cukup terang pastinya. Jadi nanti ketika Anda masak, dia tidak takut kena asapnya ya tentunya. Oke, kita langsung masuk. Nah, untuk pintunya, ini pintu kayu solid, lagi proses finishing ya. Nah, maksudnya belum proses pengecatan. Ini sepertinya baru terpasang. Handle-nya cantik seperti ini. Dan kita langsung masuk ke dalam rumahnya. Nah, ini kita spill yang dapurnya dulu, karena di depan ya. Dapurnya sudah ada meja dapur seperti ini teman-teman, cukup cantik. Dan untuk dindingnya ini sudah finishing keramik juga. Ini kurang lebih ukuran 30 x 60, lebih seperti itu ya. Dapurnya ini cukup untuk masak, pastinya sudah lebih dari cukup ya, cukup besar. Ini bawahnya sudah cukup finishing juga, rapi. Dan lebih seperti ini. Nah, space-nya kalau kita posisi dari sini cukup luas, cukup leluasa kalau untuk memasak. Dan ini masih ada space untuk semacam menaruh kulkas, bisa jadi ya, kulkas dan lain sebagainya nih, atau kulkas di bawah dan kombinasi nanti dengan rak piring kalau Anda pesan kitchen setnya nanti. Oke, kita lanjut ke ruangan berikutnya. Nah, ini sudah kelihatan semua. Jadi ini adalah ruang tamu kalau secara peruntukannya ya. Tapi nanti bisa jadi menjadi ruang keluarga, ruang tamu Anda bisa pindah ke depan tadi kalau tamunya tidak terlalu banyak. Karena memang kondisinya ini ruang tamu langsung bertemu dengan kamar tidur, dan di sebelah sini adalah kamar mandi. Namun yang menjadi menarik adalah ini ruang tamunya ini kesannya lega, luas ya. Karena apa? Karena jendelanya ini cukup besar. Ini kalau teman-teman lihat, ini jendelanya dari lantai ini kurang lebih 1 meter dari lantai, dan ke atas itu bisa dikatakan hampir 2 meteran, 2,5. Karena ketinggian plafonnya, wow, ini di luar seperti biasanya teman-teman ya. Sorry, kameranya malah. Nah, ini di luar biasanya teman-teman ya. Ini tuh sebagian kurang lebih tingginya bisa nyampe 4,5 bahkan 5 meter ini posisinya. Dan ini memang nggak turun dan masih ada dikasih space untuk pencahayaan walaupun minim ya. Tapi paling tidak di atas itu kalau pas siang hari masih terkena sinar matahari pencahayaannya. Oh ya, ini mumpung inget, tapi dari sini nggak apa-apa teman-teman ya. Nah, ini kalau Anda lihat gentengnya dan variasi atasnya itu cukup cantik ya. Gentengnya modelnya bentuk limas. Ini jarang, ini biasanya dipakai rumah-rumah yang cukup mewah memang, rumahan besar. Ini genteng limas dan gentengnya juga genteng pakai beton. Tadi belum sempat saya sepil ya untuk atasnya. Dan otomatis di atas itu pakai dak cor ya, untuk talang airnya. Nah, kurang lebih untuk dak cornya kalau kita lihat dari sini, ini dari sini teman-teman. Nah, ini kurang lebih dak cornya, kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut ke ruang kamar tidur utamanya. Ini kamar tidurnya bisa dikatakan ini berapa nih? 3,5 kurang lebih ya. 3,5 kali 3,5. Wih, ini bisa buat tampilan guling-guling nih teman-teman. Dan ketinggiannya, ini lagi-lagi ketinggian plafonnya ini, wow, ini di luar yang biasanya ini. Ini bisa Anda adjust nanti ya. Kalau Anda punya barang-barang yang mungkin tidak terlalu Anda pakai, ini bisa Anda taruh kayak semacam lantai atau mezanin di atas sini ya. Hanya untuk naruh barang-barang, atau bisa jadi kalaupun nggak naruh barang, ini bisa menjadi kamar tertutup, bisa jadi tempat ruang kerja nih nanti. Kasih lihat mezanin ini di atas. Cukup cantik, cukup tinggi ya plafon teman-teman ya. Jadi tentunya pastinya adem ini ketika nanti untuk sehari-hariannya nih.
seperti itu teman-teman. Kusennya pintu juga kusen aluminium. Kalau ini double triplek posisinya teman ya, dibuat atau di desain seperti ini, ada tali airnya. Oke, dan ini di atas tadi saya udah lupa, ini di atas sudah ada colokan-colokan kalau misalnya Anda harus membutuhkan apa namanya, masang AC ya, AC, dan itu pralon sepertinya itu untuk jalur pembuangan air AC-nya nanti, lebih seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut ke kamar tidur yang kedua. Nah, kamar tidur yang kedua ini cukup besar juga, sama posisinya sama, ini bisa buat guling-guling gitu lah. Ini kalau bisa dikatakan kasurnya tipe apapun masuk ini posisinya, dan atasnya juga sama teman-teman, ini cukup tinggi nih, bisa bukan cukup lagi ya, emang tinggi nih. Ini bisa dijas lagi kalau misalnya mau dikasih lantai mezanin, dan lampunya cukup cantik, lampu apa namanya penerangannya ya. Ini lampu penerangannya sebenarnya tiap ruangan ini mirip-mirip teman. Ada satu yang model tanam gantung seperti ini, nempel ya. Ada yang model tanam, dan itu mungkin nggak terlalu kelihatan di atas yang putih dua. Dan masih ada jendela untuk pencahayaan dan sirkulasi sebenarnya itu, karena posisinya itu dipasangnya itu apa namanya, zigzag ya, lebih seperti itu. Oke, kita lanjut ke kamar mandi tadi yang belum ya. Kamar mandinya di sebelah sini. Jadi kalau Anda masuk ketemu dapur, posisi di sini masuk ketemu dapur, langsung ketemu kamar mandi di sini. Kamar mandinya cukup unik. Ini sudah nyala belum? Oh, belum nyala. Ini seperti biasa, klosetnya duduk sudah diposisikan di sini dan sudah terfinishing keramik. Ini sudah ada lubang. Ini untuk air dingin dan air panasnya ya, sudah disediakan. Nanti Anda tinggal mau pakai atau tidak, terserah Anda. Nah, ini juga lubangnya di atas untuk naruh yang water heaternya. Posisinya seperti itu teman-teman. Ini keramiknya untuk finishingnya memang cukup beda ya. Yang sebelah sini aksen batu alam kecil-kecil, garis-garis. Kalau yang ini motif kotak-kotak wajik gitu ya. Dan di sini disediakan tempat untuk naruh apa nih ya, sabun dan peralatan mandi lainnya. Kurang lebih seperti itu. Dan untuk keramiknya ini memang finishingnya tidak full ya, hanya separuh. Nah, seperti biasa ketika separuh seperti ini memungkinkan Anda untuk adjust nantinya dengan mengganti warna cat sesuai selera. Dan yang menjadi menarik lagi, ini tuh ada space pencahayaan teman-teman. Wih, dan sirkulasi tentunya itu. Kalau kita perhatikan posisinya ya cukup tinggi nih. Wow. Oke, nah untuk posisi pintunya PVC, tapi ada motif ini ya, ada kombinasi kacanya dengan dikasih motif bunga seperti ini. Oke, kita spill dari depan lagi. Depan, kanan, kamar mandi, kamar tidur anak atau kamar tidur utama, ini kamar yang kedua, dan ini adalah ruang tamunya. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk review singkatnya rumah yang ada di Setiase, Kecamatan Tarumajaya, 10 menit atau 2 km kurang lebih ke Summarecon Rawon Gading. Untuk tipenya 3660. Sebagai informasi, unitnya tinggal sedikit lagi, atau bahkan mungkin ketika Anda nonton video ini unitnya hanya tinggal 1 atau 2 unit, atau bahkan mungkin waiting list karena unitnya sangat-sangat terbatas. Dan secara spek ini cukup amazing kalau kata Mr. Tukul ya, cukup wow dengan harga yang cukup terjangkau, hanya 3 juta all in. Nah, sampai beribet, 3 juta all in, DP 0 dan free 1 kali angsuran. Kurang lebih seperti itu. Anda bisa langsung kontak nomor yang ada di bawah ini untuk jadwal kunjungan atau survei, cek unit, dan cek unit yang masih available sampai saat ini, pada saat Anda menonton sekarang ini ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, sampai di sini dulu video kali ini, dan jangan lupa like, share, dan tentunya subscribe jika Anda belum, dan tekan tombol loncengnya
agar muncul notifikasi ketika kami upload video terbaru. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.